mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI dan Ibu Ketua DWP Kantor Kementerian Agama beserta rombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'du. Semuanya yang saya banggakan, ini satu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Alhamdulillah kita bisa hadir bersilaturahim bersama dalam rangka acara kegiatan Kusma Nilai. Ini satu hal yang paling penting, termasuk paling penting diketahui oleh semua anggota DWP, lebih-lebih yang bajunya masih baru-baru semua. Ini menunjukkan semangatnya yang baru. Artinya kalau semangat baru berarti nanti DWP tidak hanya Kusma Nilai, maka kedepannya harus terus berkegiatan. Apa harus selalu minta dihadiri oleh Ketua DWP Kabupaten. Kalau sampean selalu mengundang istri saya, bahaya sama saya. Nah, sehingga kalau kata orang Jawa nggak bahaya, tak? Nggak bahaya, Bapak Ibu sekalian. Enggak, saya berharap bagaimana ke depan DWP bisa terus berkegiatan, baik kegiatan sosial, keagamaan, tentang pemberdayaan perempuan, monggo sesuai dengan kebutuhan lokal di Kangian dan Sapekat. Kami yang saya hormati, sebagai ASN wanita pun juga istri sebagai ASN, kita itu punya satu kewajiban di luar kedinasan, terutama bagi istri-istri PNS. Ada beberapa tugas-tugas lain sebagai istri PNS. Karena kan satu sisi mungkin kelihatan biasa, karena sampai istrinya seorang PNS. Nah, sehingga ada beberapa hal penting tugas sebagai istri ASN. Yang pertama adalah mendukung atau mensupport suami. Ingat, ini tugas pertama dan termasuk yang utama. Karena semangat suami tergantung semangat istri. Suami semangat, istri mementahkan. Karena istri pejabat itu menentukan perilaku suaminya. Nah, ini penting. Makanya ini motivasi kita memberi masukan-masukan positif. Ini tugas istri seorang ASN, PNS maupun P3K. Salah ngasih masukan, inputnya salah, outputnya juga akan salah. Makanya masukan-masukan dari istri PNS menentukan arah gerak kebijakan suami ajunan, termasuk juga menentukan kinerja rakan ajunan. Ajunan lemah, suami akan lemah. Ajunan semangat, suami akan semangat. Yang berikutnya adalah yang kedua, menciptakan keluarga yang harmonis. Karena dari keluarga yang sakinah akan lahir anak-anak yang soleh-solehah, suami yang soleh. Ketika keluarga hancur lebur, tidak lagi harmonis, ini akan berdampak pada semuanya. Berdampak ke ajunan selaku penentu keharmonisan keluarga, berdampak kepada suami, lebih-lebih berdampak kepada anak-anak kita. Anak yang terpengaruh negatif dari program suami istri sering bertengkar, maka anak akan lahir dari ruang yang konflik, sehingga kesehariannya dia akan senang bertengkar dan berkonflik. Alhamdulillah sudah hampir 1,5 tahun saya menjabat sebagai Ketua dan Wanita.
Dan ketua dan wanita ini saya dapatkan karena saya menjadi istri dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Seandainya suami saya tidak jadi kepala, maka saya tidak jadi ketua DWP. Siap ya? Siap. Siap tidak? Siap. Akan saya pantau. Jadi saya akan tanya kepada Ibu Ketua DWP KUA Arjasa, Kangayan, dan Sapekan. Akan saya pantau. Saya tanyakan. Siap ya? Insya Allah siap. Bagus. Adanya pendapat B, ada yang C dapat apa punya pendapat lagi. Ini harus bisa mereka saling menghargai, menghormati. Itu Bu, kalau moderasi beragama. Jadi kita dituntut agar menjadi manusia yang moderat. Maksudnya menghargai siapapun, bukan kemudian kita karena ada menghargai toleransi terhadap agama lain, kemudian kita ikut agama lain, bukan. Tapi menghargai. Ketika mereka beribadah, yuk kita hargai dengan cara kita tidak rame-rame. Jadi kita bebaskan mereka beribadah, bukan kita ikut juga beribadah sesuai dengan ajaran mereka gitu ya, bukan ya. Tuh. Tapi tetap kita teguh terhadap apa yang kita percayai. Nah, baik itu moderasi beragama. Kemudian ketika moderasi beragama sampai pada DWP Jawa Timur atau Kanwil, DWP Jawa Timur itu kemudian dirubah namanya. Jadi programnya bukan dikembangkan lagi, bukan moderasi beragama, tapi menjadi program Bunda Modis. Kenapa kok diganti Bunda Modis? Karena DWP itu diisi oleh ibu-ibu, bunda-bunda yang cantik, yang soleha. Modis itu bukan berarti kita harus pakai baju seksi, bukan. Maksudnya modis di sini berarti kita harus menjadi moderat, inovatif, inspiratif, dan santun. Jadi harus moderat. Moderat berarti bisa toleransi terhadap orang lain. Kemudian setelah itu apa? Inspiratif berarti kita bisa menjadi menginspirasi, memberikan inspirasi terhadap orang lain. Inovatif, kita bisa berkreasi dengan kemampuan yang kita miliki. Santun, jadi dimanapun kita berada kita harus tetap santun, karena memang pada dasarnya wanita itu harus santun, harus bisa menjaga sikap dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang ketiga, ini yang terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu program Kusumai Nilai. Nah, kalau yang tadi moderasi itu berhubungan dengan toleransi, dengan nilai-nilai apa, dengan masalah bagaimana kita berhubungan dengan manusia gitu ya, dengan Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang Kusumai Nilai ini berhubungan dengan masalah anti korupsi, Bu. Jadi suami kita itu korupsi atau tidak itu tergantung kita, tergantung istrinya. Jadi gimana agar suami kita itu tidak korupsi? Bagaimana kita mencetak anak-anak agar suatu hari nanti ketika mereka mempunyai jabatan itu tidak korupsi, atau menjadi apapun ketika dewasa mereka tidak korupsi. Ini Kusumai Nilai.